Halo, kembali lagi di acara unboxing dan review singkat mengenai pembelian iPhone 7 di tahun 2022. Check this out. Oke, ini barang yang sudah datang. iPhone 7 128 GB. Kita buka saja terlebih dahulu ya. Ini yang saya beli adalah yang versi Taiwan. Dan ini adalah tangan pertama pembelian sejak baru, masih ada notanya katanya. Kita cek aja dulu langsung. Kita buka boxnya. Oke. Di boxnya ya. Ini warnanya adalah jet black alias hitam glossy. Ini masih ada buku manual. Dan ini masih ada stiker Apple-nya. Kelihatan nggak? Stiker Apple. Jadi ini adalah original internasional. Masih ada stiker Apple-nya. SIM ejector juga masih ada, buku manual masih komplit, dan ini memang dari tangan pertama. Jadi saya beruntung bukan dapat dari eksportir gitu ya, yang biasanya kardusnya itu kardus KW. Oke. Ini unitnya memang tidak mulus, memang sudah diceritakan di deskripsi kalau kemulusannya itu cuma 80%, tapi nggak apa-apa. Yang penting ini 128 GB yang saya beli, jadi memorinya akan awet semoga ya. Ini adalah handsfree-nya, headsetnya ya, ada dongle-nya juga, sudah bawaan dari sana. Dan ini kalau saya cek dari kualitas kabelnya sih ini sepertinya original ya. Oke, biasanya kalau ngecek original atau tidak itu pakai magnet kunci motor ya. Nah, dan ini nempel, berarti ini kemungkinan original. Wow, jarang-jarang ya bisa dapat iPhone 7 yang masih original. Kemudian chargernya katanya juga original, tapi kita tes. Original nih guys, ini nempel di sini guys. Cuma memang tidak nempel banget, tapi at least dia nempel. Nah, ini nempel nih. Oke. Nah, ini dia kepala chargernya. Ini adalah Asia ya, biasanya tuh Asia dan Amerika tuh seperti ini dia, kaki 3 kalau nggak salah ya. Oke. Udah kosong, dan di sini tulisannya pakai tulisan Cina juga. Oke, ini kardus original 128 GB. Langsung kita ke handphonenya. Kita nyalakan dulu ya. Handphonenya ini juga sudah ada tempered glassnya. Adalah handphone generasi iPhone yang ke-7 yang tidak menggunakan jack audio untuk yang pertama kali. Jadi setelah iPhone 7 dan seterusnya sampai iPhone 12 saat ini sampai 13 itu sudah tidak menggunakan jack audio lagi. Dan ini adalah pelopornya. Overall layarnya masih oke. Oke, masih lumayan bagus untuk layarnya. Dan ini baterai health-nya adalah 71%. Memang 71% itu kecil sekali, cuma ini original bawaannya, jadi belum pernah diganti. Biasanya kalau iPhone 7 baterai health-nya masih 90, bahkan ada yang 100, itu biasanya sudah gantian. Hampir bisa dipastikan, karena umur handphone ini sudah kurang lebih 6 tahun. Dan handphone ini, pembelian sesuai dengan judul, pembelian iPhone 7 di tahun 2022, apakah worth it? Nah, saya ceritakan spesifikasinya terlebih dahulu. Handphone ini nih layarnya sudah sangat kecil ya.
untuk ukuran handphone zaman sekarang yang layarnya kurang lebih, kalau ini HP daily driver saya, kelihatan bedanya. Yang ini sekitar 6 inch lebih, yang ini hanya 4,7 inch ya spesifikasinya. Dan ini sudah Retina display dengan 4,7 inch. Kemudian handphone ini adalah handphone iPhone yang generasi pertama yang sudah anti air atau IP67, dimana dia tahan terhadap air dengan kedalaman 1 meter untuk waktu 30 menit kalau nggak salah ya. Kemudian handphone ini juga sudah dibekali dengan chipset A10. A10 ini lumayan masih ngebut untuk review-reviewnya yang saya baca di Google. Kemudian ini juga sudah fast charging kalau iPhone 7 itu. Yang iPhone sebelumnya belum fast charging. Kemudian kameranya ini 12 megapiksel. Tapi dia sudah bisa 4K 30 fps. Jadi dia sudah, kalau untuk masa-masa sekarang ya, kamera ini masih sangat mumpuni ya. Mungkin kalau dibandingkan dengan handphone seharga ini saya beli dengan harga 1,9 juta. Kalau kalian beli di handphone seharga segitu, kemungkinan kameranya akan jauh ditinggal dengan handphone ini. Karena ini kameranya sudah 4K 30 fps, juga kualitas handphone Apple itu kameranya memang nggak bisa diragukan lagi. Kemudian material yang digunakan ini adalah, kalau jet black itu memang glossy gini ya, jadi mirip iPhone 8. Dan desain Apple itu memang ya long lasting lah ya, walaupun sudah 6 tahun tapi masih enak sih, untuk tidak terlalu jadul, beda dengan handphone lain yang kelihatannya 3 tahun udah ketinggalan zaman gitu ya. Kemudian sidik jari masih ada, ini Touch ID. Cuma ini bedanya dengan sidik jari sebelum-sebelumnya, itu adalah dia sudah menggunakan motor. Kalau yang sebelumnya itu masih mekanik ya, jadi pencetannya benar-benar mencet. Kalau ini cuma sensor getar aja, sensor getar. Jadi dia sebenarnya nggak ditekan sih, cuma dia ada efek kayak ditekan gitu. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah dia masih bisa mendapatkan pembaruan iOS 16 mungkin di tahun depan. Karena saat ini iPhone 6s pun masih dapat iOS 15. Seandainya tahun depan 6s masih dapat iOS 16, berarti ini bisa sampai 17 atau bahkan 18. Jadi membeli iPhone ini masih nggak terlalu ketinggalan zaman, karena ini masih bisa dipakai 1-2 tahun gitu ya. Dan kenapa saya pilih iPhone 7? Karena iPhone 6s ya takutnya nggak bisa dipakai lama gitu ya. Dan ini kelemahannya pun tetap ada ya di handphone yang sudah umurnya 6 tahunan, terutama adalah di baterai. Baterai ini sangat kecil, nggak sampai 2000 mAh, dan pengecasannya juga tidak terlalu cepat. Ini paling screen on time kalau dari review-review itu sekitar 4 jam. Jadi sehari itu kita bisa ngecas lebih dari 2 kali kalau pemakaian yang sosmednya kenceng gitu ya. Tapi kalau saya paling nanti pakai ini untuk WhatsApp dan update-update Instagram ya. Kalau untuk daily driver saya tetap pakai Android saya ini, dan untuk pekerjaan saya. Oke. Kemudian kekurangannya lagi adalah ini belum 5G, jelas ya, belum 5G. Jadi nanti ketika sudah zamannya 5G ini HP ya akan ketinggalan zaman gitu ya. Karena iPhone 5G itu baru start dari 12 series ya. Oke. Gitu aja mungkin dari saya. Kalau ada salah-salah spesifikasi yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.